Ya, selamat sore Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu pada sore hari ini, malam hari ini bagi teman-teman yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Ini acara belajar bersama parenting yang pertama, program dari MPK Bidang 1 dan merupakan bagian dari MPK. Senang sekali kami menyambut Bapak Ibu di dalam kegiatan kali ini. Dan kalau kami mengingat berapa orang yang mendaftar, ada sekitar 850 orang yang mendaftar dan kami sungguh merasa bersuka cita karenanya. Kami tidak tahu apakah nanti ke 850 orang ini akan join. Kami berharap bisa seperti itu sehingga akan ada semakin banyak orang yang diberkati dengan acara ini. Oke, bolehkah saya meminta semua untuk mungkin memberikan reaction, boleh tepuk tangan, boleh jempol, boleh apapun untuk saling menyapa satu dengan yang lainnya? Ya, karena ini jumlahnya banyak ya, saya senang sekali dari berbagai daerah ada. Ya, thank you untuk sambutannya, thank you untuk salamnya. Boleh juga melambaikan tangan, apapun boleh, tetapi kita saling berbagi untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, acara ini memang acara yang digagas buat kita semua. Karena sebetulnya parenting itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab orang tua, tetapi parenting itu juga adalah tanggung jawab guru ketika di dalam kelas dia sedang mengajar anak. Tanggung jawab pembimbing, pendeta yang ada di gereja untuk menolong anak-anak juga bertumbuh dengan baik. Tugas parenting dilakukan oleh kita para orang dewasa yang ada di sekitar anak. Lalu bagaimana hal itu akan dilakukan? Setiap tahun akan ada 2 acara webinar besar seperti ini yang dibuka untuk umum dari Sabang sampai Merauke begitu. Jadi ini merupakan acara yang pertama, nanti acara yang berikutnya kami akan lakukan part 2-nya di bulan September. Bapak Ibu juga nanti bisa mengikutinya. Dan saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita mohon perkenannya, kita mohon penyertaannya. Untuk itu saya mohon dengan hormat Bapak Dr. Andes Yopi, CA Rory SH MH. Wah, luar biasa ini ya. Untuk berkenan menyambut dari MPK, menyambut seluruh peserta dan memimpin dengan doa pembukaan. Selamat Mari, Pak malam. Yopi. Ya, selamat malam Ibu Ulan. Selamat malam. Satu kehormatan buat saya mewakili pengurus Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dan tentunya saya juga mau menyambut berterima kasih atas kerjasama dengan Family First yang merupakan bagian kerjasama yang selama ini sudah terjalin bersama-sama dengan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Amat terlebih apabila saya melihat di layar ini sudah lebih dari 200 peserta, saya menyampaikan terima kasih mewakili pengurus Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, sekaligus juga berkesempatan pada sore menjelang malam tim parenting, tim bidang 1 yang akan memandu kegiatan kita ini. Ini adalah bagian program kami, bagaimana kami hadir sebagai lembaga koordinasi secara nasional untuk yayasan-yayasan atau badan-badan pendidikan, badan-badan yang mengelola pendidikan di Indonesia. Satu penghormatan bagi bidang 1 yang secara intens akan hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan kita, salah satu tentang materi parenting. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Begitu juga terima kasih untuk para pembicara yang Tuhan berkati memiliki pengetahuan secara khusus bagaimana kita memberikan perhatian
bagi anak-anak usia dini, bagi anak-anak yang penting di dalam mereka pengembangan akan mental, spiritual, begitu juga guru-guru yang hadir di kesempatan ini. Untuk itu kami menyambut akan kegiatan ini dan selamat boleh berjalan dengan baik, kita ikuti dan pasti sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, itu kami yakin diberkati dan kami yakin memberi dampak positif. Izinkan saya mendapat penghormatan yang kedua untuk membuka sekaligus memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini. Merupakan webinar pertama dari bidang 1 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bekerja sama dengan Family First. Tuhan, kami punya kerinduan bagaimana bagian daripada anak bangsa, anak-anak yang mereka adalah bagian masa depan bangsa, khususnya dalam kehidupan iman Kristen ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Tuhan sudah hadirkan untuk saudara-saudara kami yang akan mengikuti. Tuhan, berikan pemahaman, pengetahuan roh hikmat secara khusus untuk mereka boleh mengikuti. Dan kami berdoa untuk para pembicara pada malam ini. Tuhan, berikan roh hikmat, bahkan kebijakan daripada Tuhan. Sehingga apa yang dipaparkan dalam webinar pertama ini menjadi bagian kerja daripada Majelis Pendidikan Kristen bekerja sama dengan Family First. Terima kasih ya Tuhan, semua yang terlibat. Dan amat terlebih ya Tuhan kami mau berdoa sebagai alat komunikasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami memakai alat-alat ini, kami mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga semua fasilitas, semua media, semua bahan elektronik yang kami pakai boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, dengar dan sambut doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Wulan. Terima kasih semua. Selamat untuk kita mengikuti acara ini. Ya, terima kasih Pak Yopi untuk sambutannya yang hangat. Tentu Bapak Ibu juga merasakan ada kasih dan harapan yang besar dari MPK terhadap kita semua. Bapak Ibu mohon perhatian sejenak untuk beberapa tata tertib mengikuti webinar ini yang saya akan sampaikannya. Yang pertama, kami mengharapkan, kami memohon setiap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir dengan tertib dengan posisi mikrofon off atau mute. Jika ada hambatan teknis, harap Bapak Ibu bisa menginformasikannya ke chat admin dan supaya nanti dipandu bagaimana cara menyelesaikan masalah teknis yang muncul. Kemudian kami perlu juga menginformasikan bahwa soft copy narasumber tidak akan dibagikan kepada peserta. Oleh karena itu, peserta diperkenankan untuk mengambil foto paparan materi. Boleh juga mencatat sepanjang itu dirasakan dibutuhkan untuk catatan pribadi. Dan yang terakhir, jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengajukannya secara singkat dan padat melalui link Slido yang disediakan nanti di kolom chat, ataupun melalui kolom chat ditujukan kepada host. Dan nanti pertanyaan ini akan dibacakan untuk disampaikan kepada kita semua dan nanti akan dijawab oleh Bu Charlotte. Dan sebelumnya saya ingin memohon maaf dulu andai kata nanti tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Ya. Yang berikutnya, orang bilang kalau tidak kenal itu sulit untuk mengasihi. Walaupun Bu Charlotte sudah banyak dikenal di Indonesia, karena passionnya dan keterbebanannya dalam pelayanan pendidikan, tapi ada baiknya kita mengenal beliau lebih lanjut. Ya. Bu Charlotte
kuliah pada lulus pada tahun 1987. Lulus atau kuliah ini ya, sarjana pendidikan IKIP Jakarta jurusan Psikologi Pendidikan. Kemudian pada tahun 2012 itu memperoleh gelar Magister Pendidikan di UNJ jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, dan pada tahun 2013 mencapai gelar Magister Ministry di STT Saat. Jadi kalau kita melihat background knowledge-nya dari Bu Charlotte, sungguh sangat mendukung untuk kita semua, menolong kita semua, memandu kita semua belajar tentang parenting. Dan selama ini beliau memiliki beberapa bidang pelayanan yang juga tidak kalah menarik untuk kita perhatikan bersama. Jadi pada tahun 1995, Bu Charlotte mendirikan sekolah Atalia di Tangerang. Ini salah satu sekolah Kristen yang dimulai dengan pembangunan karakter, pembangunan spiritual dan karakter yang sangat baik, sehingga anak-anak yang dihasilkan juga adalah anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Lalu pada periode 2020 sampai 2025, Bu Charlotte menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Atalia, Hilang. Pada tahun 2022 sampai 2027, Bu Charlotte menjadi Ketua Bidang 1 MPK Indonesia. Jadi dalam semua kesibukannya, Bu Charlotte masih berkenan untuk meluangkan waktu menjawab kerinduan terhadap pendidikan di Indonesia dengan menjadi Ketua Bidang 1 MPK. Beliau juga menjadi Board Member Family First Indonesia sampai saat ini. Dan kalau dihitung-hitung, ternyata sudah sekitar 33 tahun Bu Charlotte berkecimpung di dunia pendidikan. Kita bisa berikan aplaus dulu begitu ya buat Bu Charlotte sebagai satu dukungan semangat. Dan sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Charlotte. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi anak melalui mendisiplin. Bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin kalau kita tahu cara melakukannya. Kepada Bu Charlotte, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Wulan. Bu Wulan ini menjadi ketua dari tim Task Force Parenting yang ada di bidang 1. Ya, beliau juga luar biasa nih. Jadi saya sungguh terhormat dipandu oleh Bu Wulan. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur ini masih bulan cinta ya. Jadi kemarin Valentine. Nah, itu yang kami ambil temanya, yaitu love is discipline. Ya, bicara tentang kasih memang tidak pernah ada habis-habisnya. Lalu bagaimana ketika kita bicara disiplin? Kadang kita berpikir, wah, kalau cinta ya maksudnya lebih kepada kita ramah, kemudian apa aja boleh gitu. Pokoknya dalam konteks positif. Dan disiplin itu pasti dikaitkan dengan kita menghukum, kita memberikan konsekuensi. Nah, bagaimana keduanya ini bisa berjalan bersama-sama? Saya memikirkan waktu anak-anak masih kecil, Saudara, dia seperti ibaratnya ada di taman. Ya, di taman itu rapi gitu ya. Kalau ada jalan setapak, ya berjalan di jalan yang aman, ya, di jalan yang ada batasannya. Tapi begitu dia makin besar, dia seperti berjalan di kebun. Tentu saja tetap ada jalan setapak, tetapi sudah dikelilingi oleh kiri kanan tanaman dan harus hati-hati ya. Nah, kemudian selepas di SMA, dia masuk ke perguruan tinggi, ke dunia pekerjaan, seperti ada di hutan. Penggambaran ini menggambarkan bahwa apa? Tantangan akan menjadi lebih besar. Kesulitan akan menjadi lebih banyak, ya, karena semakin kita dewasa kita menghadapi sebuah realita kehidupan. Kita nggak selalu ada di taman. Maka ketika TK namanya taman kanak-kanak, ya, taman bermain. Jadi masih berupa taman. Tapi kalau sudah dewasa itu kita mesti berpikir di situ hutan. Apa yang harus kita lengkapi ketika anak-anak berjalan di hutan? Pengetahuan tentang apa saja yang ada di hutan. Bagaimana membuat jalan setapak di hutan? Bagaimana waspada terhadap binatang-binatang buas yang ada di hutan? Jadi artinya ketika kita memperlengkapi, kita juga harus melatih. Nah, saudara, disiplin itu adalah bagian di dalamnya untuk mempersiapkan anak-anak akan berjalan di hutan suatu hari nanti. Jadi dia tidak selalu ada di taman, tidak aman dan tidak nyaman, ya. Jadi pentingnya sekali mengajarkan anak-anak itu boundaries, batasan.
Ya, batasan. Kita kalau main bola, artinya main tenis, main bulu tangkis, semua ada garis batas ya. Jadi di luar batas itu berarti out ya bolanya dan dinyatakan kalah. Nah, hidup anak-anak kita itu harus ada batasan, boundaries. Jadi ketika mereka ada di dalam boundary sebetulnya mereka aman. Sama ketika kita berenang di laut, ya ada batas. Kalau kita lebih jauh lagi ke tengah, ada bahaya. Jangan-jangan di situ ada jurang. Jadi kenapa diberikan batas? Nah, jadi saudara, kita ingat ada sebuah taman, yaitu Taman Eden, ya, yang akhirnya jadi Taman Edan, saudara ya, dalam konteks ketika manusia sudah jatuh. Saudara, di Taman Eden ini Tuhan memberikan aturan main, ya. Tuhan memerintahkan, Tuhan berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan memberikan satu batasan. Semua boleh dimakan kecuali satu pohon, yaitu namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Karena kalau kita makan, kita dapat konsekuensi. Konsekuensinya adalah mati. Namun batas ini dilanggar oleh manusia. Jadi manusia melanggar batas ya melalui pemberontakan, melalui ketidaktaatannya. Nah, setelah kejatuhan manusia, Roma 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan di sini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Jadi manusia itu sudah jatuh, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, kejatuhan manusia itu yang membuat manusia punya natur dosa. Kenapa manusia tidak taat? Kenapa anak-anak kita melihat ya, anak itu memang naturnya nggak taat. Dan sekarang orang tua suka mengatakan, wah anak saya strong willed. Saudara, jelas pemberontakan dan strong willed itu dua hal berbeda. Ya, namun kita harus akui, memang anak kita punya natur dosa. Jadi memberontak, tidak taat, itu menjadi bagian yang dia harus gumulkan sepanjang hidup. Sampai kita dewasa aja kita masih bisa nggak taat kok. Kalau kita bilang, ayo mandi, enggak. Ayo makan, enggak. Ayo bobo siang, enggak. Naturnya, natur dosa. Oleh karena itu, kalau anak kita tidak didik, ya memang tambah rusak. Wong bibitnya aja sudah rusak, lalu tidak dididik pula, tidak didisiplin pula, pasti akan tambah kerusakannya. Jadi oleh karena itu, kenapa kita harus belajar parenting? Baik guru, baik orang tua. Dan apa yang kami lakukan di MPK ini dengan BBP belajar bersama tentang parenting, yaitu supaya orang tua dan juga guru khususnya memahami bahwa mereka adalah partner. Jadi tugas mendisiplin bukan tugas guru di sekolah semata-mata, tapi tugas orang tua di rumah. Kami tidak bisa memberikan disiplin kalau tidak didukung oleh orang tua. Dan berapa banyak orang tua masih saja di zaman now ya, yang memprotes ke sekolah karena disiplin-disiplin yang dilakukan dinilai berlebihan. Tentu saja saya tidak setuju ketika anak dihukum secara fisik yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan atau dengan pelanggarannya. Tapi tentu saja ketika orang tua keberatan anaknya didisiplin, saya bisa mengatakan silakan Bapak Ibu ambil sendiri, didik sendiri, disiplin sendiri. Mestinya Bapak Ibu berterima kasih ketika kami mendidik dan mendisiplin. Karena apa? Karena ini manusia tuh semua sudah jatuh ke dalam dosa,
menjadi tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sehingga melalui disiplinlah, maka kembali manusia itu menjadi gambar dan rupa Allah. Disiplin rohani, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Kenapa kita harus beribadah? Itu bagian supaya kita get connected sama Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika Roma 3:10-12 menyatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa sih yang menjadi tujuan kita mendidik anak? Supaya anak punya hidup kudus. Dan karena apa? Karena tanpa kekudusan, mereka tidak dapat melihat Allah. Jadi kenapa kemurnian, kekudusan menjadi goal kita ketika kita mendidik, mendisiplin anak. Bukan kebahagiaan. Bahagia itu sangat relatif. Dan saya suka sekali mengatakan bahagia itu sederhana loh. Ya ketika misalnya kita makan gado-gado enak, aduh kita, wah kayaknya sedap banget. Bahagia itu sederhana, nggak usah yang mahal-mahal. Nah, tetapi kita melihat bahwa tujuan hidup manusia bukan untuk bahagia. Tapi tujuan hidup manusia supaya dia kudus, sama seperti Allah yang memanggilnya, sehingga dengan kekudusan itu kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi kebodohan melekat pada hati orang muda. Tadi saya sudah katakan kebodohan, tentu bukan kebodohan secara kognitif. Bukan kebodohan secara pikiran. Tapi ini bodoh secara hati. Jadi bodoh melekat pada hati. Jadi yang bodoh itu hatinya. Nah, disinilah natur dosa. Bodoh. Sehingga supaya tidak bodoh, apa yang harus dilakukan? Tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kata tongkat, tentu saja mengacu, sering dikatakan dipukul dengan tongkat, dihajar dengan tongkat. Tetapi ingat tongkat gembala. Itu dengan tongkat gembala, itulah otoritas. Kita diberi otoritas oleh Tuhan, baik orang tua maupun guru. Yaitu untuk mendidik, mendisiplin anak-anak kita. Supaya hatinya tidak bodoh. Ya. Jadi saudara, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saya ulang, siapa tidak menggunakan tongkat. Jadi nanti kita akan lihat ya terjemahan bahasa Inggrisnya. Menggunakan tongkat itu apa? Disiplin. Kalau dia tidak mendisiplin anaknya, sebetulnya dia sedang benci. Dia tidak membuat anaknya ini hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kalau dia tidak membuat anaknya hidup benar, anaknya binasa. Dan kalau anaknya binasa, berarti dia tidak sedang mengasihi anaknya. Kalau dia mengasihi, pasti dia menghajar. Saudara, di dalam hajaran itu ada ajaran. Jadi waktu saudara menghajar anak bukan semata-mata balas dendam, bukan semata-mata rasain nih, biar kamu kapok nih, bukan. Tetapi waktu saudara menghajar, jelas di situ saudara mesti mengajar. Kalau tidak ada ajaran di situ, jangan menghajar deh, elus-elus aja anaknya. Ya. Nah, he who withholds the rod atau discipline hates his son, but he who loves him discipline and trains him diligently and appropriately with wisdom and love. Jadi barang siapa tidak mendisiplin anaknya, ya, tidak menggunakan tongkat itu, dia benci kepada anak-anaknya. Tapi kalau
Dia mengasihinya, pasti mendisiplin dan melatihnya dengan wisdom, dengan love, ya. Jadi saudara, parenting in love, ya. Kembali saudara, mereka yang tidak menggunakan tongkat, dia benci kepada anaknya, tapi yang justru mengasihi akan mendisiplinnya. Jadi ayah-ayah, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam ajaran. Jadi waktu saudara mendisiplin anak, saudara harus mendisiplin diri lebih dulu. Saudara tahu membedakan mana yang perlu didisiplin, mana yang tidak. Sehingga kapan menggunakan tongkat? Saudara, tongkat saya kasih quote unquote tentunya di sini ya. Jadi bukan artinya tongkat beneran. Karena apa, saudara? Ketika kesalahan anak bukan sebagai kelemahan, kelemahan itu artinya dia tidak sengaja, tidak mampu, tidak ada motif memberontak karena memang kesalahan yang dilakukan. Karena memang dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia nggak punya motif. Jadi waktu kesalahan anak karena cacat, bukan karena jahat, saudara harus bisa membedakan follow up-nya. Kalau dia karena cacat, ya cacat artinya karena lemah, karena dia nggak tahu, nggak ngerti, dia nggak ada motif ke sana, saudara peringati, saudara didik, saudara ajak ngomong, bukan begitu caranya nak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kalau dia ada jahat, ada motif di dalamnya, dia dengan sengaja dia memberontak karena tidak mau taat. Di sini saudara perlu memberikan disiplin. Saudara perlu memberikan hukuman, konsekuensi sebagai bagian dari bagaimana anak menyadari bahwa itu kejahatan dan tidak boleh dilakukan. Jadi ketika kita menghukum dengan dasar kasih, tentunya bukan dengan amarah. Saudara, berapa banyak amarah masih tersimpan dalam diri saudara? Karena masa kecil yang pahit, karena saudara mengalami hal-hal yang membuat saudara mungkin trauma, mungkin saudara mengalami hal yang menjadi akibat, dan saudara sedang menanggung akibatnya. Saudara mau lepaskan itu? Karena kalau saudara tidak lepaskan, artinya amarah itu akan mengikuti saudara sepanjang hidup. Dari sakit hati timbulnya marah. Marah yang dipendam jadi benci. Benci yang ditumpuk jadi dendam. Dendam yang dipelihara jadi pahit. Janganlah ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar yang pahit yang membuat kerusuhan, ya, yang membuat ini menjadi kehidupan ini justru menjadi kacau balau. Kepahitan itu enggak menghasilkan damai. Enggak ada damai, orang pahit mana ada yang damai. Karena dia akan mencemarkan banyak orang. Jadi saudara, ayo, waktu saudara menghukum, pasti karena saudara mau mendidik, memberikan konsekuensi. Jadi ketika anak mengerti, tahu apa yang menjadi akibat dari perilakunya, anak membutuhkan pengalaman untuk dirotan, untuk dikasih tongkat. Karena untuk dia bisa paham, untuk dia bisa mengerti, oh yang saya lakukan ini bisa berakibat ini dan itu. Saudara, bagaimana kasus yang baru terjadi ya di Makassar. Ketika ada seorang anak dibunuh karena ingin dijual organ tubuhnya. Saya tidak habis pikir, seorang anak saudara, belasan tahun, tentu masih nggak punya motif monster ya, menjadi jahat. Hanya karena menginginkan uang. Dia tahu nilai dari sebuah ginjal itu berapa begitu. Tapi kan karena anak ini tidak
diajar oleh orang tuanya bahwa menyakiti orang lain, manusia lain, menyakiti hati Tuhan. Kita menghina ciptaannya saja sudah menghina penciptanya. Ini lagi ketika kita menyakiti manusia lain, siapa yang kita sakiti? Jadi saudara, kenapa sekarang orang tua tidak berfungsi sebagai pendidik di rumahnya? Bukan anak ini tidak tahu mestinya. Tapi dia berani membunuh, dia berani melakukan itu. Menurut saya, keberanian ini, gelap mata ini kembali. Karena dia tidak punya cukup filter. Dia tidak punya value. Dia tidak punya kasih yang ditanamkan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kapan kita perlu menggunakan tongkat ketika segala upaya dan cara sudah dilakukan untuk mengubah hatinya yang keras. Sudah diberi nasihat, diberi konsekuensi, masih saja. Jadi harus ada yang menyakiti. Apa yang perlu ditujukan? Disakitinya, yaitu hatinya. Hatinya harus sakit. Tentu sakit ini untuk membawa pertobatan ya, bukan untuk membuat pahit. Tetapi saudara, bagaimana ketika anak justru dihukum secara fisik, lalu kemudian hatinya yang sakit, tapi hatinya justru tidak bertobat, hatinya tidak berubah. Ini kan merugikan sekali ya, relasi menjadi rusak. Jadi hidup ini enggak menjadi lebih mudah. Hidup ini oleh karena itu anak-anak harus menjadi lebih kuat. Banyak sekali orang tua membuat hidup yang semestinya keras ya. Hidup ini kan makin lama nggak mudah ya, katanya 2023 juga akan banyak kesulitan. Tapi orang tua ini mati-matian ya. Wah, membuat anak-anak ini kok hidupnya nyaman, aman, semua dipermudah. Ini saudara yang membuat anak-anak tidak siap. Generasi stroberi ini begitu dapat kesulitan, dibully sedikit, wah, mamanya itu langsung maju ke depan, komplain, ya, kecewa, anaknya dibully, dikatain ini, dikatain itu. Tentu saja saya tidak setuju dengan yang membuli. Nggak boleh. Wong kita menghina ciptaan Tuhan saja kita menghina penciptanya. Tapi satu sisi anak ketika mendapat perlakuan tidak fair, ya tidak baik, bagaimana dia itu mempunyai benteng? Bagaimana anak tidak melihat bullying, apalagi kata-kata itu tidak dimasukkan ke hati karena identitasnya cukup kuat. Jadi jangan dikit-dikit, anak saya nih nanti stres, dia nggak bahagia. Ayo saudara, hidup ini cukup keras, bahkan sangat keras. Jangan dipermudah. Kalau memang itu sulit, harus dilewati, ya nggak apa-apa. Jadi kasih orang tua terhadap anak nih, yang paradoks, dia mengasihani, bukan mengasihi. Saudara, kasihan sama kasih teh beda. Yang satu ada akhiran an, yang satu nggak ada. Jadi saudara, satu pihak ingin melindungi anak, tapi sebetulnya Anda sedang spoiled, sedang memanjakan. Dan selalu melayani anak. Tapi sebetulnya maunya anak mandiri. Ini aneh kan ya. Satu pihak mau mau anak mandiri, tapi kok ya dilayani, kok ya semua disediakan. Tapi habis itu ngomel-ngomel, aduh nih anak nggak mandiri ya. Saudara, semua yang kita lakukan ini paradoks. Yang kita mau sebetulnya ini, tapi kita nggak mau itu. Hidup tuh harus bayar harga, saudara. Saya berulang kali ketika saya ketemu dengan orang tua. Saya bilang, Bapak Ibu mau masuk ke sekolah Atalia, ya Bapak Ibu harus siap. Karena ini bukan tempat aman, bukan tempat nyaman. Kalau Bapak Ibu mau anak-anak memiliki karakter
yang baik, karakter yang kuat, ya memang harus melalui ketika dia ditinggal teman, difitnah mungkin ya, kemudian mungkin dia harus mengalami hal-hal mengecewakan, nggak cocok sama gurunya, dimarahin, padahal bukan dia yang salah. Itu menjadi bagian dari proses di mana anak itu bisa bertumbuh menjadi kuat. Kalau dia nggak pernah menghadapi itu semua, tentu bukan disengaja ya. Kita kan nggak bikin penderitaan, nggak menciptakan penderitaan, tapi penderitaan dan kesulitan yang memang dia hadapi, nggak apa-apa. Dilewati saja, dihadapi saja. Ini saya berikan satu klip ya, saya ditanam benih ya. Kesulitan sesuai dengan porsinya artinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau dia sakit-sakitan tentu ada batasnya. Mana batas maksimalnya yang dia bisa hadapi? Batas maksimal yang dia bisa tanggung. Karena orang tua itu selalu berpikirnya kasihan. Dan justru kasihan itu bukan kasih yang sesungguhnya. Kasihan itu justru mematikan, menghambat. Karena mestinya kita bukan kasihan, bukan pity. Compassion boleh, belas kasihan. Tapi bukan kasihan. Jangan mempermudah apa yang memang si anak harus hadapi. Jadi ya normal-normal aja. Dia harus bawa tas, jangan dibawain. Jadi ketika ketinggalan barang, jangan dibawakan ke sekolah. Kan semua ada konsekuensi ya yang mengikuti nantinya kan. Ketika dia ketinggalan barang, ketika dia ketinggalan botol minum, apa yang harus dia lakukan? Dia harus cari tahu, dia harus berjuang. Mungkin minta temen misalnya gitu ya, bagaimana dia mesti ngomong, aduh hari ini nih aku ketinggalan nih botol minum, boleh nggak kasih aku gitu ya. Apapun itu dia harus hadapi konsekuensinya. Supaya tentu lain kali dia lebih hati-hati, dia lebih berpikir, lebih mempersiapkan dan cari solusi. Iya. Jadi masih relevan nggak gaya parenting kita nih waktu zaman old? Yang kita dibesarkan dengan mesin tik tuh mesti dipencet, ditekan gitu ya. Tapi dengan anak-anak zaman now yang besar dengan iPad tuh cuma disentuh, digeser gitu ya, lembut sekali. Nggak usah ditekan-tekan, nggak usah dipencet-pencet. Tapi kalau jatuh, gampang sekali hancur. Jadi bagaimana kita menghadapi ini? Tantangan kita. Nah, saudara, sebetulnya memang beda zaman, beda tantangan, beda generasi, beda kondisi. Tapi prinsipnya tetap sama. Ibrani 12, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Prinsip ini tidak berubah, tetap sama. Ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran. Saudara, ayat 6, pakai kata disiplin. Tiap-tiap ganjaran juga pakai kata disiplin. Pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, disiplin yang benar memang tidak mendatangkan sukacita. Tapi duka cita itu adalah duka cita yang menghasilkan buah kebenaran, menghasilkan pertobatan, yang memberikan damai. Berarti relasi ada antara si pemberi disiplin dengan si penerima disiplin. Si penerima disiplin merasa dikasihi, ada rekonsiliasi. Dia tidak merasa diabaikan dan dibiarkan. Jadi disiplin adalah sarana meraih goal yang lebih besar, yaitu pembentukan karakter seperti Kristus. Christ likeness ya, pada diri anak. Itu goal kita, sasaran kita, tujuan kita. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produced a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Dilatih. Ingat Amsal 22 ayat 6. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Train a child in the way he should go.
mesti dilatih. Karena kalau nggak dilatih, saudara, yaitu masa tuanya itu dia akan menyimpang. Jadi tujuan disiplin membentuk karakter dan relasi. Karakter serupa Kristus dan berelasi dengan Kristus. Dia sadar nggak? Pelanggaran kesalahan yang dilakukan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Dan itu merusak dirinya. Jadi tujuan disiplin bukan supaya anak kapok, bukan supaya dia nggak melakukan lagi, hanya sekedar itu. Tetapi lebih daripada itu adalah karakter dan relasi melalui proses belajar dan latihan. Dilatih olehnya. Jadi disiplin adalah sebuah kunci kesuksesan. Jadi mengapa harus disiplin? Disiplin karena anak-anak kita punya natur dosa. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Ya, oleh karena itu tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Dan orang tua ya justru harus diperintahkan untuk mendisiplin anak-anaknya. Tapi ajarlah mereka. Ya, di dalam ajaran, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan secara biblical, ya, waktu kita mengasihi anak sebetulnya kita harus mendisiplin mereka. Sampai di sini saya akan kembalikan kepada Ibu Wulan. Ya, terima kasih Bu Charlotte untuk pemaparannya yang wah, rasanya bukan hanya saya yang mak jelep-jelep begitu ya. Apa itu ya mak jelep-jelep ya? Jadi kena sampai di hati ya. Ini menjadi pergumulan kita bersama ini nampaknya Bu Charlotte. Terima kasih sekali bahwa kita semua diingatkan bahwa ya kenapa disiplin itu perlu juga karena natur dosa kita ya yang memang itu membuat kita sulit sekali untuk belajar taat begitu. Bapak Ibu, kita akan sebentar lagi nanti masuk di dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, sambil Bapak Ibu menyiapkan beberapa hal, saya akan menyampaikan beberapa hal dulu. Nanti pada waktu sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu open cam karena pada waktu itu akan dilakukan foto bersama, ya. Jadi pada waktu tanya jawab dilakukan, silakan open cam dengan senyum yang paling manis. Mungkin senyum terus juga susah ya, tapi paling tidak fokus ke kamera begitu. Karena nanti panitia akan melakukan pengambilan gambar buat kita semua gitu. Dan sebelum nanti kita akan masuk di dalam tanya jawab, Bapak Ibu yang sudah bertanya baik melalui Slido maupun chat, nanti saya akan bacakan. Tapi saya mau mengajak Bu Charlotte berbincang terlebih dahulu nih Bu Charlotte. Mungkin satu poin dulu aja ya sebelum nanti kita membahas tentang pertanyaan dari Bapak Ibu yang ikut hadir di dalam acara webinar ini. Nah, begini Bu Charlotte. Jujur ya, kita ini kan tidak pernah belajar menjadi orang tua. Tidak pernah tahu yang namanya parenting. Kita tahu parenting atau belajar dari orang tua, dari cara orang tua kita mendidik kita. Nah, masalahnya adalah tidak selalu orang tua mengajar kita itu juga di dalam kebenaran. Mungkin bukan mengajar, tapi menghajar. Nah, jujur, kepahitan, luka batin masa lalu, ini bisa jadi memberikan pengaruh yang sangat besar ketika mendidik anaknya. Waktu jadi anak, tidak suka apa yang dilakukan oleh orang tua kepada dirinya. Tetapi ketika menjadi orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua ternyata dilakukan kembali kepada anaknya. Walaupun dulu ketika jadi anak tidak suka. Nah, gimana caranya memutus mata rantai itu, Bu Charlotte? Supaya supaya bisa menjadi orang tua yang lebih bijak, bisa menjadi orang tua yang memang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Iya, Bu Wulan. Bicara soal disiplin, bicara relasi. Jangan coba-coba mendisiplin sebelum membangun relasi. Apa yang harus dibangun? Satu, relasi dengan Tuhan. Waktu Anda membangun relasi dengan Tuhan, Anda sadar Anda juga sedang didisiplin oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Jadi, kan akar kata daripada disiplin itu kan disciple. Jadi murid. Waktu kita mau dimuridkan oleh Tuhan, kita mesti taat. Kita mesti percaya bahwa apapun yang kita alami di masa lalu, sekalipun kita punya orang tua yang maksudnya menyakiti gitu ya, tidak
di dalam kebenaran. Maukah kita terima itu sebagai bagian proses Tuhan izinkan itu terjadi? Saya juga tidak besar dalam keluarga yang harmonis, yang punya ayah, ibu yang memeluk gitu ya. Saya dibesarkan juga dengan pukulan, dengan sabetan, tapi sekarang saya makin mengerti kenapa saya punya beban parenting, karena ya ini nggak boleh dilakukan oleh orang tua sekarang, apalagi kita di abad 21 ya. Waktu saya lahir, orang tua saya lahir itu ada di abad 20. Yang seolah-olah kalau zaman dulu mah pukul menjadi bagian dari proses pendidikan orang tua ke anak. Nah, sekarang parents mesti belajar. Jadi waktu kita berelasi sama Tuhan, sebetulnya kita dipulihkan. Sehingga kita dengan diri kita juga bisa accept, bisa terima. Sehingga itu menolong kita ketika berelasi dengan anak. Saya percaya ya, walaupun saya maksudnya gini, kita dibesarkan dengan cara keras, kasar begitu ya. Tapi begitu Tuhan merubah hati kita, kita punya kekuatan ya, kemampuan yang Tuhan berikan untuk bagaimana kita mendidik anak di dalam kasih. Kalau saudara marah ya dan saudara mendisiplin, sebaiknya sih saudara jangan mendisiplin. Kalau marah, saudara betul-betul marah sama anak, lebih baik saudara masuk kamar, saudara berdoa. Ya, sebelum padam amarah saudara. Karena dari amarah itu apa yang anak bisa baca. Tapi justru anak-anak mungkin tertegur waktu saudara dengan lembut berkata-kata kepada mereka. Waktu saudara katakan, apakah benar kamu melakukan ini? Yang kamu lakukan sungguh mendukakan hati mama. Tapi mama tetap bersyukur kepada Tuhan karena kamu bla bla bla, begitulah. Maksudnya artinya yang disentuh tuh harus hati anak ya. Kan bukan fisik ya. Jadi ayo, memang kenapa kita harus mendisiplin? Tadi saya mau kasih lihat ya satu slide saya ya. Slide yang paling yang akhir, saudara ya. Sebetulnya masih ada berapa slide, tapi saya lihat waktu. Nah, saya mau pakai biasa ya, pakai secara diksi ya, kata-kata ya. Disiplin bukan ajang membalas, tapi memberi batas supaya tidak bablas. Ya, jadi rhymes-nya seperti itu. Jadi kenapa? Jadi memang disiplin bukan ajang balas dendam, bukan kita pingin anak kapok gitu, bukan. Tapi justru memberi batas supaya dia tidak bablas. Kira-kira itu Bu Wulan. Jadi memang hati harus dipulihkan dulu ya Bu Charlotte ya, dan memang yang bisa memulihkan Tuhan. Intinya sebetulnya begitu ya. Ya, karena saya juga menjumpai ada orang tua yang dibesarkan dengan sangat keras, kemudian menjadi schizofrenik Bu Charlotte. Dan karena dia schizofrenik, kalau saya dengar riwayatnya memang, orang tuanya memang sangat keras mendidik dia. Ini orang tua zaman dahulu ya. Sampai kalau anaknya maaf tidak disiplin itu dimasukkan ke sumur itu Bu Charlotte. Dimasukkan ke sumur, jadi kakinya ditali, kepalanya di bawah, dan ternyata ketika dewasa, ketika menjadi seorang suami dan seorang ayah, dia menjadi penderita schizofrenik. Mungkin bukan hanya pada waktu itu ya, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu menjadi schizofrenik. Nah ini memang akhirnya menjadi tidak mudah bagi keluarga. Mungkin kalau yang sudah seperti itu tidak cukup relasi dengan Tuhan ya, Bu Charlotte, yang mungkin butuh penanganan psikiater. Ya, perlu pengobatan, perlu counseling. Ya, supaya bisa ditangani dengan baik ya. Dan mungkin perlu juga ikut webinar kayak gini kali ya Bu Charlotte ya. Iya. Belajar tentang parenting gitu kali ya. Iya, belajar parenting nggak pernah habis. Kalau buat saya parenting itu udah kayak lautan. Sangat luas, dalam gitu ya. Jadi memang tidak pernah ada habis-habisnya. Karena peran kita kan terus tuh. Jadi selesai jadi orang tua kan juga nanti kita jadi mertua, kemudian jadi oma gitu ya. Jadi terus belajar. Hati dibereskan, pengampunan Allah cukup begitu ya, relasi dengan Allah dipulihkan, dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan parenting. Kira-kira begitu ya Bu Charlotte ya. Dan saya setuju yang Bu Charlotte katakan, betul bahwa itu menjadi pembelajaran buat kita seumur hidup.
Jadi Bapak Ibu jangan juga berkecil hati kalau rasanya kita kok banyak salahnya ya ketika melakukan parenting. Begitu. Baik, Bu Charlotte, saya akan langsung masuk saja pada tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sayang kalau nanti tidak terjawab ya, padahal ini kebutuhan dari peserta webinar ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan ketika proses tanya jawab ini berjalan, Bapak Ibu silakan open cam karena nanti dari tim panitia akan melakukan foto bersama. Ya, jadi silakan open cam dan tidak tahu kapan gilirannya, kapan gilirannya Bapak Ibu akan difoto, tetapi open cam saja dan mungkin dengan posisi yang baik begitu ya, dan biarkan nanti tim akan memfoto Bapak Ibu melalui screen masing-masing. Saya akan mulai memberikan pertanyaannya ya Bu Charlotte ya. Jadi yang pertama adalah tadi kan disebut ya bisa mendidik dengan pukulan begitu. Kalau dari ayat Alkitab kan disebutkan tentang tongkat begitu ya. Nah, pukulan dengan tongkat yang bisa mengena ke hati anak itu yang seperti apa? Jadi ini kata tongkat tadi bukan dalam konteks fisiknya tongkat. Tetapi tongkat itu adalah otoritas. Jadi Anda mesti pakai otoritas itu. Jadi waktu dengan tegas bicara dengan anak, pakai otoritas itu. Jadi dengan ketegasan, dengan konsisten, ketika kita menegur, ya, ketika kita bicara seperti gembala. Jadi kenapa parenting saya selalu kaitkan dengan shepherding? Jadi penggembalaan. Jadi anak-anak itu sebetulnya kalau Anda mau sentuh hatinya gitu ya. Ya saya mau pakai kata pukul hatinya gitulah. Pukul ya sampai kena, sampai tadi Bu Wulan pakai kata jelek gitu ya. Tentu itu kan yang merubah hati kita ya. Jadi waktu anak saya cerita bagaimana dia itu waktu kecil nakal dan sering sekali dimarahin, ini anak tengah ya, troublemaker gitu. Dan dia cerita bahwa satu waktu papahnya tuh panggil dia. Waktu panggil tangan papanya taruh di pundak. Lalu papanya geleng-geleng kepala, dia bilang. Dan nangis. Jadi ya suami saya tuh jarang marah ya. Lain kalau saya marah gitu ya, dia jarang sekali. Sampai nangis mungkin udah bohwat. Nah jadi dia cuman bilang, ingat ya, sekalipun kamu nakal, kamu tetap anak papi. Dan papi tetap sayang. Dan dia bilang kalimat itu, padahal dia udah siap nih dengan kalimat, maksudnya papanya marahin dia. Tapi dia bilang hari itu papi nggak ngomong maksudnya kesalahan dia. Tapi justru papi ngomong bahwa sekalipun kamu nakal, kamu tetap anak papi dan papi sayang. Justru itu yang dia bilang, saya kok berasa saya tuh udah nyakitin, saya bandel. Nah ini yang saya sebut maksudnya dipukul hatinya gitu loh. Jadi bukan dengan kata-kata menghina, kamu anak kurang ajar, nggak usah jadi anak papi, kamu nggak tahu diuntung, kamu wah maksudnya kata-kata yang ini ya justru membuat pahit. Tapi ketika kasih, bukankah kasih Tuhan juga begitu ya sama kita ya? Ketika kita merasakan kasih Tuhan malah kita nangis, malah kita merasa aduh Tuhan, saya sudah berdosa terhadap Engkau gitu ya. Jadi bagaimana dengan anak yang hilang? Anak yang hilang itu kan waktu di kandang babi. Dia kan jadi ingat kasih ayahnya gitu ya kepada para hamba-hambanya yang diberi makan yang cukup. Itu yang membuat dia berani pulang. Dan dia tahu hak sebagai anak udah nggak ada. Jadi dia bilang aku pulang mau jadi hamba. Karena jadi hamba di rumah bapaknya jauh lebih enak daripada di kandang babi itu. Nah itu memberanikan dia pulang. Dan di situ siapa yang apa dan yang menyentuh hatinya ya kasih bapaknya itu yang dia ingat. Itu yang membuat dia bisa jalan pulang. Lalu apa reaksi daripada papanya waktu ngelihat bapaknya ngelihat dia berlari
mendapatkan si anak, merangkul, mencium. Dan kita lihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita, selalu Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang menyentuh kita dulu. Jadi para orang tua, ayo dong kita mengosongkan diri untuk kita bisa incarnational love. Kasih yang berinkarnasi, kasih yang turun gitu ya, kasih yang ya Allah turun dari surga ke dunia gitu ya, menjadi manusia. Sama gitu, seperti manusia bahkan menjadi hamba, kita juga. Saya sering menemui orang tua yang bilang, ya dia mestinya datang dulu dong. Kan dia yang salah, dia yang minta maaf. Nah kita sebagai orang tua, justru waktu kita minta maaf, kita sedang ngajari minta maaf. Ya. Ya. Itu Bu Wulan. Ya, nggak gampang ya, tapi itu tadi kata kuncinya ya, inkarnasi love ya. Jadi ya memang kalau kita dulu lack of love dari orang tua kita atau dari keluarga kita, ya kita ngerti dan merasakan kasih Allah dulu, kira-kira begitu ya Bu Charlotte ya, supaya dengan kasih kita mendidik anak-anak, dan kasih itu selalu ada disiplin juga di dalamnya, betul ya? Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana batasan disiplin bagi anak usia dini yang boleh dilakukan oleh guru TK? Terima kasih. Batasan disiplin untuk anak TK ini, Bu. Untuk anak usia 0 sampai 5 tahun justru disiplin yang harus dilakukan. Disiplinnya apa? Disiplinnya artinya begini, iya, iya, tidak, tidak. Jadi jangan dari no, no, no jadi yes. Artinya konsisten. Enggak usah dimarahin. Tinggal ini mah mereka apalagi anak TK, pokoknya dia akan sampai kepada limit kesabaran kita. Nah, ya tungguin aja. Pokoknya enggak gitu. Jadi misalnya dia mau tetap main gitu. Ya mau tetap main ya nggak bisa nak. Ya harus pulang. Jadi nggak bisa gini, ya boleh dikasih 5 menit lagi gitu. Pokoknya tegas ya. Tegas itu bukan keras ya. Tegas itu konsisten. Ya. Jadi A ya A, B ya B. Dengan senyum aja. Mau ini? Tidak, nak. Pokoknya tidak. Nah, ketika orang tua juga menghadapi anak-anak yang usia balita seperti ini, saya tahu karena saya punya cucu balita gitu ya. Tapi bagaimana orang tua itu firm? Dia nggak akan nyoba lagi kok. Jadi kalau misalnya dia nangis nih, karena nggak mau makan ini, nggak apa-apa. Tetap aja di situ. Pokoknya jangan diangkat piringnya. Mau 2 jam, 2 jam. Nggak usah dimarahin. Nggak usah dimarahin, apalagi dipukul, nggak usah. Nggak usah. Tapi kita tetap bilang, iya nggak bisa. Kamu harus makan. Ya. Sekarang dia tinggal nguji kekuatan. Gitu ya. Jadi ya ayo guru-guru TK Anda mesti konsisten ya. Nah, di dalam konsisten itu tentu di dalam ketegasan ada keteguhan hati. Jadi jangan takut dengan orang tua gitu ya. Ya saya tahu sih ngerti bagaimana ya kalau dibiarin nangis Bu, nanti toto anaknya masuk angin, kita juga Bu yang diomelin, kita juga yang tegur. Nah, kasih tahu ke orang tuanya. Berarti anak itu biasa nangis lama. Karena sebetulnya anak-anak jangan dibiasakan nangis lama. Gitu. Ya, itu nanti ada teknik lagi ya, Bu Wulan. Sekalian aja tekniknya Bu, gimana caranya supaya kan anak tidak boleh nangis dibiarkan lama, nangis. Dampingin di sebelahnya. Emosi itu kan nggak akan panjang, dampingin tapi jangan ditinggal. Lalu kita cuman bilang mau dipeluk. Nanti kalau dia bilang mau, suruh dia yang datang ke kita, bukan kita yang datang. Mau minum,
Karena begitu dia kan sebetulnya marah, dia frustrasi, karena kan dia mau tapi nggak dapat gitu kan. Jadi waktu dia marah, dia frustasi, kita jangan kepancing ikut marah dan frustasi pula. Jadi dan kita nggak perlu menambah kemarahannya. Jadi kita dengan lembut. Tapi kita nggak ikuti apa mau dia. Maksudnya kita tidak mengikuti gitu loh kemauan dia. Supaya dia tahu memang nggak ada jawaban lain selain jawaban yang kita berikan itu. Ya. Tidak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan, betul. Dan biasanya kalau sudah gitu ya, cucu saya yang saya lihat kadang-kadang waktu dia ngambek mau ini, dia udah tahu kayaknya sih nggak panjang, nggak 5 menit. Soalnya dia tahu mau 2 jam pun nggak akan diberikan misalnya. Mau main, mau nonton, mau apa begitu, nggak akan dikasih. Dan ya maksudnya orang tuanya perlu tenang dan kita juga perlu tenang karena kalau kita nggak tenang kan kita gelisah ya. Apalagi kan udah ada action ya. Mau apa maksudnya pukul-pukul kepala kah apa gitu. Nah, itu yang maksudnya jangan terpancing intinya. Oke, thank you, Bu. Nah, kalau nggak dia pakai alat, Bu, dia maksudnya gini, itu menjadi alat untuk membuat kita jadi punya kasihan. Jadi misalnya dia pukul-pukul kepala gitu, ya udah deh kita kasih, udah deh habis itu dia tahu itu cara efektif dan anak akan mengamuk lebih dahsyat lagi. Karena dia tahu kalau dia mengamuk berarti dia dapat. Jadi jangan berikan hadiah justru saat ketika dia bertingkah laku negatif. Iya. Iya, thank you. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kejawab semua nih ya, Bu Charlotte ya. Bagaimana mendisiplin anak yang setiap hari selalu melakukan kesalahan yang sama di sekolah? Ini mungkin bisa jadi nih orang tuanya juga jengkel, dipanggil lagi, kesalahannya sama lagi gitu. Saya nggak tahu kesalahan apa yang sama. Misalnya apa, Bu? Apa ya? Mungkin misalnya terlambat masuk kelas waktu istirahat, setelah istirahat. Kalau dari pagi kan pasti kan berikan sudah konsekuensi itu aja. Konsekuensi harus dijalani. Ya, konsekuensi. Jadi jangan, saya istilahnya gini, jangan kasih bantal kalau dia memang harus jatuh, merasakan kerasnya gitu loh. Ibaratnya jangan tahu-tahu kita taruh bantal, ya, supaya empuk. Dan kalau itu kan dia nggak pernah mengalami. Ya betul. Dan jadi kalau misalnya itu misalnya pertanyaan dari pihak guru ya, artinya orang tua juga perlu tahu bahwa anak ini di sekolah melakukan kesalahan yang sama ya. Dan mungkin perlu ada kesepakatan gitu ya Bu ya antara orang tua dan sekolah supaya perlakuan dan sikapnya sama. Dan orang tua harus mendukung ya. Biasa kita kan di sekolah pasti kita ada konsekuensi kan. Justru di rumah nih yang konsekuensi itu ditanggung oleh orang tuanya. Kan makanya anak jadi nggak tanggung jawab. Karena anak menjawab, orang tua menanggung, ya. Oke. Iya. Wah, salah satu yang menarik kalau bersama Bu Charlotte ya, bermain kata, bermain rima, dan itu menjadi mudah diingat, Bu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di sekolah kami ada anak yang selalu membuat masalah dan memang tidak mau diatur. Karena pelanggaran sudah dapat SP2, tapi tetap tidak berubah. Orang tua tidak pernah mendidik takut Tuhan dan angkat tangan. Apa yang sekolah harus lakukan? Kami sudah melakukan banyak pendekatan dan disiplin, tapi siswa tetap melawan, bahkan berkata kotor kepada guru. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan anak usia TK SD ya, memang sulit sekali kalau tidak bekerja sama dengan orang tua. Saya kadang harus menyerah, yaitu dengan menyerahkan anaknya kembali kepada orang tua. Saya harus berkata, saya bilang Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Kalau Bapak Ibu tidak menolong anak ini dengan mendisiplin. Saya nggak bisa, karena cuma satu pihak aja kita sekolah. Sementara sama orang tuanya dibiarkan. Maksudnya nggak dikasih sanksi ataupun apapun ya. Jadi berat sebelah.
saya juga menyerah. Hanya untuk supaya orang tua mau bergerak. Karena kalau saya tidak serahkan, orang tua tuh masih pikir ya udah biarin aja sekolah. Kita jadi bad cop-nya. Good cop-nya yaitu orang tua. Nah, untuk anak yang sudah SMP, SMA ini memang beda. Ini harus dimenangkan hatinya. Karena sebetulnya itu kemarahan dia kepada orang tuanya. Jadi bentuk pemberontakan atau ketidaktaatannya adalah bentuk ekspresi. Marah, sakit hati, dendam, pahit, dan sebagainya. Jadi jadilah sosok di mana kasih dari guru itu bisa dirasakan oleh si anak. Maka si anak berubah karena kasih daripada si guru. Bukan kasih orang tua. Karena apa? Waktu anak sudah SMP, SMA udah beda. Tokoh identifikasinya ketika dia sudah melihat orang lain. Jadi memang bukan orang tua. Tapi kalau masih TK, aduh, kita masih butuh tangan orang tua. Kira-kira begitu sih. Untuk menggembalakan hati anak. Ya. Jadi kalau SMP, SMA apalagi ya SMA mahasiswa, nah itu kita menangkan hati anak. Ya, jadi memang peran orang tua kan makin sedikit gitu ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Anak saya masuk masa remaja. Kalau saya kerasi, langsung melawan. Kalau adu argumen, dia selalu ingin jadi yang menang. Saya sampai lelah. Saya harus ngapain lagi? Nah, itu Bu Charlotte. Tadi yang saya bilang, memenangkan hati anak. Bukan menyenangkan hati anak. Waktu Bapak Ibu memenangkan hati anak, Bapak Ibu ngalah. Waktu ngalah saya tahu rasanya ngalah kayak apa. Kayaknya berdarah-darah gitu ya. Tapi nggak ada cara lain. Selain kita datang kepada dia, kita cuma bilang kalau kamu jadi seperti ini, pasti ada salah mama. Pasti ada salah papa. Sampai kamu maksudnya keras hati begini loh, memberontak. Sampai kurang ajar lah istilahnya. Pasti ada peran, mau sedikit banyak kan, pasti ada peran kita yang salah. Maukah kamu memaafkan mama, papa? Udah rekonsiliasi aja. Dan tidak perlu malu ya untuk melakukan Kenapa? itu. Tidak perlu malu melakukan itu. Aduh, kalau mau menangin hati anak mah kita udah benar-benar mengosongkan diri. Udah nggak ada yang kita pakai lagi. Udah buka topeng, udah ancur-ancuran, vulnerable di hadapan anak demi menangin dia. Kalau enggak, anak kita hilang. Anak kita dimenangkan oleh dunia. Wah, mengerikan sekali. Kalau anak kita sampai terhilang. Mungkin kita akan menyesal. Ya, lebih baik juga kita tahu anak kita masih ada di hadapan kita, tapi hatinya kan yang nggak ada kan untuk kita kan. Nah, hatinya itu yang kita rebut. Ini mumpung badannya masih ada di depan kita. Kalau hatinya udah nggak ada, sebentar lagi juga badannya nggak ada. Dan kita mau rebut bagaimana ya? Kira-kira itu, Bu. Ya, oke, thank you, Bu. Seberapa jauh seorang guru sekolah minggu boleh melakukan pendisiplinan kepada anak? Nah, ini mungkin sulitnya kalau di sekolah Mau kan. guru sekolah, mau guru sekolah minggu ya ada disiplin toh ya. Karena kan kembali lagi disiplin itu yaitu Anda sedang mengajar. Ya, mendidik. Jadi memang harus didisiplin. Ayo, disiplin itu sehubungan dengan apa yang dilakukan. Ya, jadi kalau misal anak-anak yang maksudnya apa sekarang? Misalnya perilakunya apa di sekolah minggu? Ya dia menumpahkan sesuatu, ya dia harus beresin gitu. Mengganggu teman gitu kali ya. Kenapa? Mengganggu temannya. Dia mengganggu teman, konsekuensinya dia duduk sendiri. Gitu. Ya sementara dia duduk sendiri, dikasih kursi sendiri, ya.
Untuk sementara, nanti setelah itu rekonsiliasi. Karena semua disiplin harus diakhiri dengan rekonsiliasi supaya memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi nggak boleh disiplin selesai, ya udah, itu bukan disiplin itu. Disiplin itu harus anak itu berasa bahwa dia dikasihi oleh gurunya. Kan anak tuh ketika cari perhatian, kan waktu dia ganggu temannya itu kan dia cari perhatian. Dia seperti mengatakan, please look at me, lihat saya. Nah, di situ harus dikasih perhatian. Misalnya waktu pulang, panggil dia, ajak ngomong. Ajak dia makan. Lalu Bapak Ibu baru tahu dia dari keluarga broken home, di rumah dia diabaikan, makanya kenapa di sekolah minggu dia cari perhatian. Nah, waktu kita bisa menangin hatinya, waduh, saya rasa seumur hidup peristiwa itu akan dia kenang. Ya, ayo kita cari momen-momen ya di mana kita mengisi memori-memori yang bisa tertanam terus sampai dia tua gitu ya. Ya, nah, apalagi kadang-kadang justru mungkin yang jadi kesulitan itu anak gembalanya begitu ya Bu ya. Tetap prinsipnya sama ya. Mungkin siapa tahu justru karena ini anak gembala, gembalanya malah mungkin kekurangan waktu, banyak ngurusin jemaat tapi kurang ngurusin anak. Itu ya Bu ya. Ya, tantangan kita ya. Ya. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan mertua, anak yang ada di bawah asuhan orang tua. Jadi adik ipar saya memiliki kesulitan mendisiplinkan anak karena mama mertua memanjakan dengan berlebihan. Anak sudah bisa makan sendiri di rumah, tetapi selalu disuapi ketika di rumah mak. Dan saat adik ipar saya menegur anaknya ketika berbuat salah, mama mertua malah balik memarahi adik ipar di depan anaknya. Sehingga anak menjadi sangat tidak disiplin dan seenaknya sendiri. Bagaimana cara memberi pengertian kepada nenek? Sebab kami sudah berulang kali memberitahu tapi tetap dilakukan. Nah, oleh karena itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Jadi memang nggak boleh serumah. Begitu menikah, ya mau ngontrak di sebelah rumah orang tuanya juga boleh, atau di gang sebelah gitu. Tapi nggak serumah, karena yang harus mendidik anak yaitu orang tuanya. Ini opa sama oma karena saya sudah jadi oma ya. Saya juga bisa merasakan hal yang sama sih. Oma-oma tuh rasanya apa sih kita tuh, aduh kalau ini ngerasain ya Bulan juga udah punya cucu ya. Rasanya ya kalau cucu bisa bilang aduh oma I love you, kita kayaknya dibawa ke langit ketujuh. Nah jadi itu cobaan kita ya, godaan kita. Jadi mari oma-oma jangan intervensi, tutup mata, tutup kuping. Ya, jadi nggak boleh, apalagi maksudnya mengintervensi dengan mamanya negur, kemudian kita yang negur, aduh please deh. Saya pun ya maksudnya pernah melakukan kesalahan begitu. Jadi saya nggak tahan tuh ngedengerin cucu saya nangis gitu ya, sampai saya maksudnya mau gitu ya. Aduh tapi ya anak saya yang mengingatkan, suami saya mengingatkan. Aduh, nggak mudah, saya tahu nggak mudah. Semua nanti ibu-ibu tuh yang nanti jadi oma akan ngalamin. Tapi lebih baik nggak ngelihat, itu aja. Ya, karena kalau nggak kita jadi merusak, kita bukan menolong. Kalau kita mau menolong anak kita, mau menolong cucu kita, itu menolongnya harus satu paket, satu keluarga. Jadi nggak boleh lagi kita nolong cucu, tapi kita tidak sedang menolong ayah ibunya. Jadi artinya itu kita sedang merusak, bukan menolong. Ya. Ini karena waktunya sudah hampir habis, Bu Charlotte, saya bacakan lagi satu aja pertanyaan. Jadi mohon maaf buat Bapak Ibu kalau mungkin ada yang pertanyaannya tidak terjawab atau tidak terwakili, gitu ya. Nah, begini Bu, bagaimana dengan orang tua yang tidak senang kalau anaknya diberi konsekuensi? Nah ini kan sulit ya, jadi artinya terjadi ketidaksepakatan gitu. Iya, ini maksudnya yang bertanya guru ya? Ya, berarti guru ini yang tanya. Ya, orang tua harus dikasih peringatan. Karena bukan berarti ini tidak sevisi, tidak sejalan. Tentu awal-awal kita ngomong, Bu,
kalau ini tidak diginiin, ibu tahu akibatnya nanti kalau dia besar, dia tidak terbiasa dengan tanggung jawab. Bagaimana Bu nanti kalau dia kerja, bagaimana untuk hidup dia ke depan gitu. Jadi kita kasih nasihat. Tapi kalau dia kekeh, saya nggak setuju dengan ini. Bu, berarti cara kita berbeda. Kalau begitu memang kita beda mazhab gitu ya, maksudnya beda arah. Jadi ya mungkin menurut Ibu, apakah Ibu mau mendidik dengan cara Ibu, atau ketika Ibu serahkan kepada kami, mari kita menemukan kesepakatan. Ya. Demi si anak. Bukan demi saya, bukan demi sekolah, bukan demi Ibu, tapi demi anak. Menurut Ibu bagaimana? Nah, kalau bisa ketemu kesepakatan tentu baik. Tapi kalau enggak ya balik lagi, kembalikan kepada orang tuanya. Ya. Karena berarti dia tidak setuju dengan cara sekolah mendidik ya? Iya, jadi waktu dia melakukan kesalahan kembalikan, mungkin bisa diskors maksudnya. Tolong ya Bu, tolong dididik. Tadi dia nyontek Bu di sekolah, ya. Ini 3 hari ya Bu, tolong Ibu didik. Nanti saya mau begitu kembali anaknya nggak nyontek lagi ya Bu. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya satu hal juga yang harus diingat bahwa guru di sekolah pun punya otoritas ya Bu ya untuk mendidik anak. Betul, betul. Makanya guru dan orang tua harus menjadi partner, dan orang tua bukan customer kita. Ya, ultimate customer kita Tuhan ya, maksudnya yang kita layani. Kita melayani orang tua karena kita pelayan Tuhan. Kita melayani murid karena kita pelayan Tuhan. Tapi kita bukan pelayannya mereka, ya. Mereka bukan bos kita, yang artinya ketika mereka bayar, pembeli adalah raja. Maaf, di dalam proses pendidikan itu bukan transaksional, kita adanya relasional. Mereka mau bayar berapa, sanggup membayar hatinya guru. Ya, hati guru nggak bisa dibeli. Cintanya guru tidak bisa dibeli. Ya, kasihnya guru. Ya, jadi itu bukan soal transaksional. Jadi relasi ini harus relasi di mana semua berkontribusi. Dan inilah komunitas, ya. Ya, wah, terima kasih Bu Charlotte. Ini tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon berkenan memberikan reaction-nya, tepuk tangan atau jempol. Dan dengan hormat Bu Charlotte untuk menyampaikan closing statement sekaligus berdoa, mendoakan kita semua yang ada di acara ini sehingga setiap kali bertumbuh menjadi orang tua, menjadi guru yang bisa melakukan fungsi parenting dengan baik. Closing statement dan doa ya Bu Charlotte. Iya, jadi saya ingatkan kembali, disiplin bukan ajang untuk membalas, tapi disiplin adalah batas supaya anak tidak bablas. Oleh karena itu, saudara, tidak mungkin disiplin diberikan tanpa kasih. Karena kasihlah yang tidak terbatas, yang membuat hati anak-anak bisa dimenangkan bagi Kristus. Dan kita melihat bagaimana Allah dipermuliakan melalui disiplin yang kita lakukan. Tujuan daripada disiplin supaya anak-anak kita menjadi murid Kristus dan mengikut Kristus dengan setia sepanjang hidupnya. Kita sebagai orang tua juga mengalami disiplin dari otoritas, dari orang di atas kita, dari Tuhan, dan biarlah kita menjadi contoh bahwa disiplin adalah sebuah proses pembentukan hati. Jadi hatilah, dengan hati kita ini datang kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya hati kita siap dibentuk, dan untuk membentuk anak kita dengan hati pula. Jadi melalui kasih di dalam hati Anda, maka proses dari hati ke hati itu yang akan terjadi. Sehingga anak bisa merasakan kasih Allah melalui pendisiplinan yang kita lakukan, baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tidak mudah
ketika menjalankan disiplin disertai dengan kasih. Kami tidak memiliki balance itu. Tapi Tuhan tolong kami dipenuhi kasih Allah lebih dulu. Sehingga kasih itulah yang bisa memberikan sejauh mana kami melakukan batas-batas ketika mendisiplin anak-anak kami, murid-murid kami. Biarlah anak justru merasa dikasihi ketika mereka didisiplin. Mereka merasa dipedulikan, diperhatikan. Mereka dihargai. Mereka dididik, dibentuk. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mendisiplin mereka dengan hati kami. Hati yang penuh kasih, bukan hati yang penuh luka. Sehingga hati anak-anak ini juga memiliki percaya. Memiliki hati yang taat. Karena mereka tahu dan merasakan mereka dikasihi. Biarlah kami boleh memenangkan hati mereka, Tuhan, bukan sekedar menyenangkan. Karena kami tahu dunia akan menarik mereka habis-habisan untuk mencengkram mereka. Tuhan. Kami bersyukur momen ini ada 350-an orang. Kau tahu pergumulan kami masing-masing Tuhan, baik di rumah maupun juga di sekolah. Tuhan beri kami hikmat yang dari Engkau. Apa yang harus kami lakukan dari tiap-tiap peristiwa, tiap-tiap momen. Penanganannya pasti berbeda karena sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi. Kami perlu Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana mendidik, mendisiplin dengan kasih. Dan ketika kami mengasihi, berarti kami sedang mendisiplin. Terima kasih Tuhan untuk momen malam hari ini. Kiranya kami semua diberkati yang dari Engkau. Pakailah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang kami layani, yang kami ikuti, yang menjadi guru agung kami, menjadi Bapa kami yang kekal. Kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Charlotte. Nah, Terima kasih. Bapak Ibu, iya. Bapak Ibu, silahkan open cam, open mic. Nah, sekarang boleh ngomong apapun bersama-sama, mau say thanks ke Bu Charlotte juga boleh. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Charlotte. Bu Wulan, thank you, Tuhan memberkati. Bu Charlotte. Ya Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Bu Charlotte. Terima kasih semuanya. Bless you. Terima kasih Ya, Bu Charlotte. Semua ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih semua. ayo Bu Charlotte, Bu Wulan, Ya, thank you terima ya. kasih. Terima kasih. Ya, 7.30. Ya. Ya, Kasih ya. Timbang tugas, terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati, amin. Bu Charlotte, Bu Wulan. Terima kasih Bu Wulan. Terima kasih, Terima Bu. kasih sahabat-sahabat yang saya kenal, yang saya lihat ya. Teman-teman Terima semua. kasih, Bu. Terima kasih Bu Charlotte, terima kasih Bu Wulan. Sama-sama. Salam dari Medan Bu, Tuhan berkati. Ya, terima Iya. kasih. Terima kasih. Mohon izin lab.